Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Rumah orang tua bayi Adnan di pesisir selatan didatangi banyak orang yang penasaran. Polisi bongkar sindikat pencurian sepeda motor metik di Padang Panjang. Polisi Pamong Praja Bukit Tinggi tertibkan alat peraga kampanye caleg. Kabar tentang bayi Adnan yang diduga mengandung janin bayi di pesisir selatan tersebar luas di media sosial. Kabar tersebut menyebabkan warga penasaran dan ingin melihat secara langsung. Warga dari berbagai daerah di pesisir selatan mendatangi rumah orang tua Adnan di Kampung Limau Sundai, Nagari Ampek Koto Hilya, Batang Kapas. Sejak 3 hari yang lalu, ratusan warga mendatangi rumah bayi itu, mulai dari pagi hingga malam hari, hanya untuk sekedar melihat secara langsung bahwa kejadian ini benar-benar terjadi. Banyak warga yang datang merasa simpatik, iba melihat bayi yang berumur 5 bulan ini. Tidak sedikit juga dari warga yang memberikan bantuan sejumlah uang untuk sekedar membantu biaya pengobatan. Pasalnya, kedua orang tua dari bayi ini mengalami kesulitan untuk biaya operasi anaknya. Mereka tidak memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah, meski termasuk keluarga kurang mampu. Kejadian aneh banyak kemarin dari Sutra, dari Teluk Batu, kan dari Budi, pokoknya udah menyebar luas lah. Baru ini Pak ya. Baru ini katakan di Sumatera Barat, di Indonesia baru kali ini Pak. Baru kalau Indonesia bukan nggak tahu juga kan. Apakah di daerah lain, apakah di provinsi lain, tapi untuk pesisir selatan Sumatera Barat baru ini. Ini kejadian. Ada anaknya, sumbangsinya, bagaimana yang keluarnya, anak ini terawat sehat. Oh, kalau dari kemarin banyak Pak. Dari lapisan masyarakat banyak pemilihannya. Ikut membantu juga ya Pak ya. Membantu juga lah, membantu yang jelas itu ada yang sedih, itu banyak yang sedih. Untuk mengantisipasi banyaknya warga yang datang, pengunjung dibatasi agar bayi dan orang tuanya dapat beristirahat. Justru itu Bang, kami sebagai sebagian dari pemuda untuk mengantisipasi supaya pasien bisa istirahat tenang dan keluarganya juga begitu bisa istirahat malam kan. Mungkin dibatasi jam-jamnya. Bayi Adnan yang baru berumur 5 bulan didiagnosa dokter mengalami kejadian yang disebut fetus in fetu atau janin bayi yang tumbuh dan berkembang di dalam tubuh bayi kembarannya. Kejadian ini langka terjadi di dunia. 1 dari 30.000 hingga 40.000 kelahiran bayi. Bante Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali memakan korban. Rabu pagi, seorang mahasiswa yang hendak menuju kampusnya di Limau Manis, Padang menjadi korbannya. Korban bernama Fatir, berusia 18 tahun, tewas setelah tertabrak kereta api saat melintas rel di kawasan depan perumahan Bumi Lubuk Indah Lestari, Kecamatan Koto Tangah. Korban tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Warga Lubuk Buaya itu terseret sejauh 10 meter setelah ditabrak kereta api dari stasiun Padang menuju Pariaman. Diduga korban saat itu tergesa-gesa hendak ke kampusnya dan tak mengetahui keberadaan kereta yang akan lewat. Sedangkan lokasi tersebut tidak ada palang pintu serta petugas jaga. Lebih kurang jam 06.00 telah terjadi kecelakaan kereta api, yaitu orang yang menyeberang Bumi Indah Lestari
yang mana korban tersebut menyeberang menuju ke arah jalan besar dengan tujuan untuk pergi ke kampus kalau tidak salah, karena status beliau adalah seorang mahasiswa. Warga diimbau selalu hati-hati dan waspada, mengingat banyak perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi palang pintu sepanjang jalur rel kereta dari Padang hingga Pariaman. Robiham melaporkan dari Padang. Belum adanya jembatan penghubung dari Kecamatan Sungai Aur menuju Jorong Sikilang, Nagari Persiapan Sikilang, Pasaman Barat, menjadi kendala sendiri bagi masyarakat. Untung ada ponton yang dipergunakan sebagai alat transportasi utama yang digunakan warga untuk menuju Jorong Sikilang maupun pusat Kecamatan Sungai Awa. Ponton sudah puluhan tahun digunakan warga. Ponton adalah semacam rakit dari kayu yang ditarik oleh pengemudinya menggunakan tali tambang sebagai kemudi yang sudah terpasang dari seberang sungai ke seberang sungai di depannya. Dalam sehari, puluhan hingga ratusan warga menggunakan ponton. Setiap kali menyeberang, pengendara dikenakan biaya Rp5.000 untuk satu sepeda motor. Salah seorang mengaku menggunakan ponton apabila hendak pergi ke pusat kecamatan. 1 kali 1 minggu lah. Tapi yang banyak kan orang yang jualan ke model-model, orang yang jualan ke Sikilang umpama hari Jumat kan, itu harus pakai ponton. Masa kesusahan lah. Karena jembatan nggak ada, tentu hubungan itu kurang lancar. Sementara itu, menurut pengemudi ponton, warga setempat menjadi langganannya setiap hari untuk berangkat ke ibu kota kecamatan maupun sebaliknya. Pengemudi ponton sangat senang dapat membantu menyeberangkan warga. Penyeberangan antara bahasanya macam pulau lah itu, macam dari Sikilang, nyeberang dari sinilah, dari Ujung Gading, ya nyeberangnya satu-satunya di sinilah. Kira-kira yang mudik kira-kira 50, kadang pulangnya juga segitu juga. Dalam 100 lah per hari orangnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuatkan jembatan penyeberangan, sehingga warga tidak harus keluar uang setiap kali menyeberang naik ponton. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga dan pedagang pasar Pariaman Rabu siang menyerbu mobil dinas wali kota mendapatkan sembako dari Presiden Joko Widodo. Aksi desak-desakan terjadi saat pembagian sembako dilakukan di pinggir jalan. Pembagian terpaksa dipindahkan dan dilakukan beberapa kali untuk menghindarkan kerumunan. Namun setiap pembagian, warga kembali rebutan. Bahkan rebutan semakin parah ketika sistem pembagian diganti menggunakan kupon. Bagi warga yang tak kebagian, merasa kecewa. Ditambah lagi batalnya Presiden ke kota Tabui itu. Ini merupakan pembatalan kedua oleh Jokowi dari rencana yang sudah dibuat. Kapan, Bu? Enggak. Kenapa, Bu? Enggak dapat? Enggak ada dikasih, Pak. Kenapa enggak dikasih? Ya nggak tahu kita, Pak. Kecewa ya, Bu? Ya kecewa lah, Pak. Kecewa sama Bapak Jokowi ya juga, Pak. Katanya mau datang, nggak datang, Pak. Dapat sembako, Pak. Dari siapa nih? Dari siapa ya? Presiden Pak Jokowi. Senang nih? Alhamdulillah senang. Udah tahu isinya? Belum dilihat, Pak. Penjabat Wali Kota Pariaman, Roberia, mengaku tak mengetahui penyebab Jokowi batal ke Pariaman. Ia masih berharap orang nomor 1 itu berkunjung ke daerah yang dipimpinnya. Di setiap hal yang baik pasti tetap ada aja antrian. Kalaupun ada orang yang bukan pedagang, saya yakin masih ada pedagang. Sembako ini memastikan bahwa Jokowi tidak datang ke Pariaman, Pak? Belum tentu. Kita tunggu kepastiannya sore ini. Semoga beliau tetap ada waktu dan Tuhan memudahkan juga beliau datang ke Pariaman. 500 paket sembako yang berisikan kebutuhan pokok ini rencana awal akan dibagikan Presiden saat kunjungannya ke Pariaman. Namun Presiden membatalkan agendanya di sejumlah tempat di Sumbar, termasuk kota Pariaman dan Agam yang semula sudah diagendakan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.